Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika seorang mahasiswa magang yang miskin dan pendiam, nekat memberikan satu-satunya payung bermotif bunga miliknya kepada manajer paling galak di kantor? Di mata orang lain, mungkin itu terlihat seperti tindakan mencari perhatian semata. Namun, siapa sangka, di balik derasnya hujan Jakarta dan dinginnya sikap sang atasan, tersimpan sebuah ketulusan yang perlahan mampu meruntuhkan tembok gengsi yang begitu tinggi. Kisah ini bukan hanya tentang cinta lokasi biasa, melainkan tentang perjuangan menembus perbedaan kasta, kesalahpahaman yang mengiris hati, dan pembuktian bahwa ketulusan hati bisa mengalahkan segalanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah haru Agam dan Bu Salwa ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian. Mari kita berdoa sejenak. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah bergabung dan setia menonton, semoga Tuhan limpahkan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Insya Allah, setiap doa baik yang kita aminkan bersama akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sudah siap kopi? Mari kita mulai ceritanya. Suasana di dalam ruang rapat utama di lantai 25 itu terasa begitu mencekam. Pendingin ruangan yang menyala maksimal, seolah tidak mampu mendinginkan suasana panas yang sedang terjadi. Di ujung meja panjang yang mengkilap, berdiri seorang wanita cantik dengan setelan kerja yang sangat rapi namun memancarkan aura yang membuat siapa saja menundukkan kepala. Dia adalah Salwa, manajer pemasaran yang dikenal perfeksionis, tegas, dan tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan sekecil apapun. Wajah Salwa memerah menahan amarah. Di tangannya tergenggam tumpukan laporan bulanan yang baru saja ia banting pelan ke atas meja. Matanya menatap tajam satu persatu staf senior yang duduk gemetar di hadapannya. Tidak ada yang berani menatap mata indah namun mematikan itu. Salwa menarik napas panjang sebelum suaranya memecah keheningan. Bagaimana bisa target bulan ini meleset jauh dari perkiraan? Saya sudah berikan semua fasilitas yang kalian minta, tapi hasilnya nol besar. Apa kalian bekerja menggunakan hati atau hanya sekadar datang untuk mengisi absen? Hening. Tidak ada yang berani menjawab. Di sudut ruangan, jauh dari jangkauan pandangan utama, duduk seorang pemuda dengan kemeja putih polos yang warnanya sudah sedikit memudar dan celana bahan yang terlihat biasa saja. Dia adalah Agam, mahasiswa magang yang baru 1 minggu menjejakkan kaki di gedung pencakar langit ini. Agam duduk diam, tangannya sibuk mencatat setiap poin penting dari amarah Salwa ke dalam buku catatan kecilnya. Sebagai anak magang, tugasnya hanyalah menjadi notulen, mencatat, dan memastikan dia tidak terlihat mencolok. Agam bisa merasakan ketegangan yang luar biasa dari para seniornya. Ia melihat bagaimana tangan rekan di depannya gemetar saat memegang pulpen. Agam hanya bisa menelan ludah, berdoa dalam hati agar rapat ini segera berakhir dan dia bisa bernapas lega. Setelah hampir 1 jam penuh dengan evaluasi pedas, Salwa akhirnya menutup rapat tersebut. Rapat selesai. Saya mau revisi strategi ada di meja saya besok pagi. Bubar. Satu persatu staf senior bergegas keluar ruangan seperti semut yang membubarkan diri, meninggalkan Agam sendirian yang masih harus merapikan kursi dan mematikan proyektor. Dengan cekatan, Agam membereskan gelas-gelas bekas air mineral dan merapikan kabel yang berserakan. Saat Agam hendak melangkah keluar, suara ketus menghentikan langkahnya. Kamu, anak magang yang baru masuk minggu lalu, kan? Agam berbalik badan, mendapati Salwa sedang menatapnya sambil melipat tangan di dada. Jantung Agam berdegup kencang, ia segera menganggukkan kepala dengan sopan. Benar, Bu Salwa. Nama saya Agam. Salwa melangkah mendekat, tatapannya menyelidik dari ujung rambut hingga ujung sepatu Agam yang terlihat sudah lama tidak diganti. Kerjakan notulen hasil rapat tadi dengan rapi. Saya tidak mau baca tulisan cakar ayam atau poin yang terlewat. Jangan mentang-mentang kamu cuma anak magang, kamu jadi santai-santai seperti senior kamu yang lain. Di sini kita bekerja profesional. Meskipun kata-kata itu terdengar tajam dan merendahkan, Agam tidak menunjukkan wajah tersinggung sedikitpun. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus yang jarang dilihat Salwa di kantor ini. Baik, Bu Salwa. Saya akan kerjakan sebaik mungkin.
Mohon bimbingannya, jawab Agam dengan nada suara yang tenang dan rendah hati. Salwa hanya mendengus pelan, lalu berbalik badan meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan terima kasih. Agam menatap punggung bosnya yang menjauh. Ia tahu, di balik sikap galak itu, ada beban berat yang dipikul wanita itu sendirian. Agam menghela napas, menyadari bahwa perbedaan dunia mereka begitu nyata, bagaikan langit dan bumi yang mustahil untuk bersatu. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, pertanda jam pulang kantor telah tiba. Namun, bagi Agam, hari belum benar-benar berakhir. Saat rekan-rekan kerjanya sudah berhamburan menuju lift, Agam masih terpaku di mejanya yang kecil di sudut ruangan. Matanya tertuju pada tumpukan berkas proposal strategi pemasaran yang tadi siang dibanting oleh Salwa di ruang rapat. Proposal itu tergeletak begitu saja di meja salah satu staf senior, seolah sampah yang tak berharga. Didorong rasa penasaran, Agam memberanikan diri mendekat dan mengambil berkas tersebut. Ia membolak-balik halamannya, membaca dengan teliti setiap grafik dan analisa yang ada. Keningnya berkerut. Sebagai seseorang yang gemar membaca dan melakukan riset data, Agam menyadari ada celah besar dalam strategi itu. Target pasarnya terlalu umum, dan pendekatannya kurang menyentuh emosi pelanggan. Pantas saja Bu Salwa marah. Datanya sudah kadaluarsa, gumam Agam pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Malam harinya, suasana kontras terlihat jelas. Jika Salwa pulang ke apartemen mewahnya di kawasan Sudirman, Agam kembali ke kamar kosnya yang sempit di sebuah gang padat penduduk di Bendungan Hilir. Di kamar berukuran 3x3 meter itu, hanya ada kasur busa tipis, lemari plastik, dan sebuah meja kecil lipat. Sambil menyantap nasi bungkus seharga Rp10.000, Agam membuka laptop tuanya yang kipasnya berbunyi cukup nyaring. Ia tidak bisa melupakan wajah lelah Salwa tadi siang. Ada rasa iba yang menyelinap di hatinya. Agam tahu, Salwa marah bukan karena benci, tapi karena ia tertekan oleh target perusahaan. Tanpa perintah siapapun, Agam mulai mengetik. Jemarinya menari lincah di atas keyboard yang beberapa hurufnya sudah pudar. Ia mencari data terbaru, menyusun ulang strategi, dan membuatkan poin-poin solusi yang lebih segar dan relevan dengan tren anak muda saat ini. Ia bekerja dalam diam, ditemani suara bising kendaraan dari jalan raya yang menembus dinding tipis kosannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Agam selesai. Ia menatap layar dengan puas. Dengan ragu-ragu, ia membuka email kantornya. Jantungnya berdebar kencang saat mengetik alamat email Salwa. Kirim gak ya? Nanti dikira sok tahu. Agam bergumam ragu. Namun, bayangan wajah frustasi Salwa kembali muncul. Ah, bismillah. Niat saya cuma bantu. Agam menekan tombol kirim. Subjek emailnya ia buat sangat formal. Opsi tambahan untuk strategi pemasaran, Agam, magang. Di tempat lain, di sebuah apartemen mewah yang dingin, Salwa sedang duduk bersandar di sofa sambil memijat pelipisnya yang berdenyut. Tiba-tiba, ponselnya berdenting. Satu notifikasi email masuk. Salwa mengernyitkan dahi. Siapa yang kirim email jam segini? Anak magang. Dengan setengah hati, Salwa membuka email tersebut. Awalnya, tatapannya terlihat meremehkan. Namun, semakin ia membaca lampiran yang dikirim Agam, matanya semakin membelalak. Analisanya tajam, solusinya masuk akal, dan bahasanya sangat terstruktur. Ini jauh lebih baik daripada pekerjaan manajer seniornya yang bergaji tinggi. Anak ini. Salwa terdiam sejenak, menatap nama Agam di layar ponselnya. Ada sedikit rasa kagum yang muncul, namun egonya yang setinggi langit segera menepisnya. Boleh juga otaknya. Tapi awas saja kalau besok dia jadi besar kepala. Gumam Salwa pelan, menyembunyikan senyum tipis yang nyaris terbit di bibirnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Salwa tidur dengan sedikit beban yang terangkat, berkat bantuan seorang anak magang yang sering ia abaikan. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar terik, seakan berlomba dengan panasnya suasana di lantai 25. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk. Telepon di meja Salwa tidak berhenti berdering. Tumpukan berkas semakin tinggi, dan lalu lalang staf yang panik karena tenggat waktu proyek besar semakin dekat membuat udara terasa sesak. Salwa terlihat mondar-mandir di ruangannya dengan wajah tegang. Ia bahkan belum sempat duduk tenang sejak datang pukul 7 pagi tadi.
Wajah cantiknya terlihat sedikit pucat, dan sesekali tangannya memegang perut bagian kiri atas. Bagi orang yang peka, itu adalah tanda jelas bahwa mak akutnya sedang kambuh akibat stres dan telat makan. Namun, tak ada satupun staf senior yang berani mendekat atau sekadar bertanya kabar. Mereka terlalu takut terkena semprotan amarah sang manajer. Agam, yang duduk diam di meja kerjanya tak jauh dari ruangan kaca Salwa, memperhatikan semua itu. Matanya yang jeli menangkap gelagat kesakitan yang berusaha disembunyikan oleh bosnya. Agam teringat, biasanya office boy sudah mengantarkan kopi hitam pekat pesanan Salwa jam segini. Tapi hari ini, OB sedang sakit dan penggantinya belum datang. Tanpa banyak bicara, Agam bangkit dari kursinya. Ia tidak kembali ke mejanya, melainkan berbelok menuju pantry kantor. Di sana, Agam tidak menyeduh kopi hitam yang biasa diminum Salwa. Ia tahu, kopi sekeras itu hanya akan menyiksa lambung yang sedang perih. Dengan uang pribadinya yang pas-pasan, Agam mengeluarkan 1 saset kopi khusus yang ia bawa dari rumah. Kopi dengan kadar asam rendah yang biasa ia minum karena ia pun punya riwayat sakit lambung. Ia menyeduhnya dengan air hangat, bukan air mendidih, agar lebih nyaman saat diminum. Sebelum membawanya keluar, Agam merogoh saku celananya, mengambil sebuah kertas kecil berwarna kuning atau sticky note, dan pulpen. Ragu-ragu sejenak, ia menuliskan sebuah pesan singkat. Agam menunggu momen saat Salwa keluar sebentar ke toilet. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, ia menyelinap masuk ke ruangan Salwa, meletakkan cangkir kopi yang mengepul hangat itu tepat di samping laptop, lalu menempelkan kertas kuning itu di gagang cangkirnya. Agam segera keluar sebelum ada yang melihat. Tak lama kemudian, Salwa kembali. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi empuk dengan napas berat. Kepalanya pening. Saat hendak mengambil mouse komputernya, matanya tertumbuk pada cangkir kopi yang asing itu. Dahinya berkerut. Kopi siapa ini? Gumamnya heran. Tangannya terulur, mengambil sticky note yang menempel di sana. Tulisan tangan yang rapi itu berbunyi. Kopinya low acid. Bu. Aman buat lambung kalau lagi stres dan belum sarapan. Semangat ya, Bu. Salwa terdiam. Ia menatap tulisan itu, lalu menatap cangkir kopi itu bergantian. Tidak ada nama pengirimnya, tapi ia mengenali tulisan tangan yang sama dengan notulen rapat kemarin. Agam. Perlahan, Salwa menyeruput kopi itu. Rasanya lembut, tidak menyengat di lidah maupun di perut. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, seolah memberikan pelukan penenang di tengah badai pekerjaan. Tanpa sadar, sudut bibir Salwa terangkat sedikit. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, menghiasi wajahnya yang biasanya kaku. Dasar anak magang sok tahu, ucap Salwa pelan, namun nadanya tidak lagi setajam biasanya. Alih-alih membuang kertas kecil itu ke tempat sampah seperti yang biasa ia lakukan pada sampah di mejanya, Salwa justru membuka laci meja kerjanya yang terkunci. Ia menempelkan sticky note kuning itu di bagian dalam lacinya, di tempat yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Sebuah apresiasi kecil yang ia simpan diam-diam, menjadi rahasia pertamanya di kantor ini. Menjelang sore, langit Jakarta yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi kelabu pekat. Awan hitam bergulung-gulung di atas gedung pencakar langit, seolah menahan beban yang tak lagi tertahankan. Tak lama kemudian, hujan badai turun dengan ganasnya, disertai angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar kawasan Sudirman meliuk-liuk tak berdaya. Di lobi utama gedung kantor, Salwa berdiri dengan gelisah. Wajah cantiknya terlihat panik. Ia bolak-balik melirik jam tangan mahalnya dan layar ponsel yang menunjukkan peta kemacetan merah pekat. Sopir pribadinya terjebak macet total 2 blok dari sana, sementara 15 menit lagi ia harus bertemu klien super penting di gedung sebelah. Jaraknya sebenarnya dekat. Hanya terpisah 1 gedung, tapi mustahil ditempuh dengan berjalan kaki tanpa basah kuyup di tengah badai seperti ini. Sial, kenapa harus hujan sekarang sih? Gerutu Salwa sambil memijat keningnya. Ia sudah rapi dengan blazer dan tatanan rambut sempurna. Kehujanan sedikit saja akan merusak citra profesionalnya di depan klien. Di tengah kepanikan itu, sebuah suara lembut menyapanya dari samping. Bu Salwa? Salwa menoleh cepat. Di sana berdiri Agam, sudah menyandang tas ranselnya yang terlihat lusuh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah benda yang sangat kontras dengan setelan kemeja kerjanya. Sebuah payung lipat berwarna merah muda cerah dengan motif bunga-bunga besar yang terlihat sangat. Ibu-ibu. Bu,
Pakai payung ini saja. Gedung sebelah dekat. Kan? Ibu bisa jalan lewat trotoar biar nggak kena macet. Tawar Agam sambil menyodorkan payung norak itu. Salwa melongo menatap payung itu, lalu menatap Agam dengan tatapan tidak percaya. Gengsinya sebagai manajer elit sedikit terusik. Masa dia harus berjalan menemui klien kelas kakap dengan payung bunga-bunga bekas pasar malam seperti itu? Kamu bercanda? Itu payung motifnya begitu? Lagian kalau saya pakai, terus kamu pulang naik apa? Halte busway jauh lo dari sini, tanya Salwa, nada suaranya campuran antara gengsi dan sedikit rasa khawatir yang tak mau ia akui. Agam tersenyum lebar, sama sekali tidak malu dengan payung miliknya. Itu adalah payung bekas milik ibunya di kampung yang sengaja ia bawa, karena ia tidak punya uang untuk beli payung hitam yang keren. Nggak apa-apa, Bu. Motifnya memang agak meriah, tapi ini anti badai. Loh, ibu lebih butuh ini buat ketemu klien daripada saya. Saya laki-laki, Bu. Fisik saya kuat. Cuma air hujan begini mah lewat, jawab Agam dengan nada meyakinkan. Melihat Salwa masih ragu, Agam nekat membuka payung itu, mekar dengan warna-warni mencolok di tengah lobi yang elegan, lalu meletakkannya di tangan Salwa yang masih bengong. Pakai ya, Bu. Sukses meetingnya. Jangan sampai telat. Tanpa menunggu jawaban, Agam melakukan hal yang membuat mata Salwa terbelalak. Pemuda itu mengangkat tas ranselnya ke atas kepala sebagai pelindung seadanya, lalu berlari kencang menerobos tirai hujan yang sangat deras. Agam, tunggu, teriak Salwa, tapi suaranya kalah oleh gemuruh hujan. Salwa terpaku di tempatnya. Ia melihat punggung Agam yang dalam hitungan detik sudah basah kuyup. Kemeja putihnya langsung mencetak tubuh kurusnya. Sepatunya pasti penuh air. Namun, Agam terus berlari menembus badai tanpa menoleh lagi, demi memastikan bosnya tetap kering dan tepat waktu. Salwa menatap payung bunga di tangannya. Benda itu terlihat konyol, namun terasa hangat di genggamannya. Untuk pertama kalinya, Salwa merasakan desiran aneh di dadanya. Bukan karena kemewahan, tapi karena pengorbanan sederhana dari seorang bawahan yang sering ia marahi. Di tengah dinginnya hujan Jakarta, hati Salwa justru merasa hangat. Keesokan paginya, hiruk-pikuk aktivitas di lantai 25 kembali berputar seperti mesin yang tak kenal lelah. Suara dering telepon, bunyi ketikan keyboard yang bersahutan, dan langkah kaki pegawai yang terburu-buru mengisi setiap sudut ruangan. Namun, bagi Salwa, ada satu hal yang terasa ganjil pagi ini. Ada satu keheningan yang mengganggu di tengah keramaian itu. Saat Salwa melintas menuju ruangan kaca miliknya, langkahnya melambat tepat di depan deretan meja staf. Matanya secara otomatis melirik ke sudut ruangan, ke arah meja kecil tempat Agam biasa duduk. Kosong. Tidak ada sosok pemuda berkemeja putih yang biasanya sudah sibuk merapikan arsip. Tidak ada sapaan, "Selamat pagi, Bu," yang diucapkan dengan nada santun namun ceria. Dan yang paling membuat Salwa merasa ada yang hilang, tidak ada secangkir kopi hangat dengan sticky note penyemangat di meja kerjanya hari ini. Salwa masuk ruangannya dengan perasaan tidak nyaman. Ia mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa email, namun konsentrasinya buyar. Berkali-kali ia melirik jam dinding, lalu melirik ke arah pintu, berharap pintu itu terbuka dan Agam muncul dengan senyum khasnya. Namun, hingga jam makan siang hampir tiba, meja di sudut itu tetap tak berpenghuni. Akhirnya, rasa gengsi Salwa kalah oleh rasa penasaran dan kekhawatiran yang ia bungkus rapi dengan alasan profesionalitas. Ia memanggil salah satu staf HRD yang kebetulan lewat. "Tunggu sebentar," panggil Salwa dengan nada datar. "Anak magang itu, si Agam, kenapa mejanya kosong?" Dia pikir ini kantor nenek moyangnya bisa datang seenaknya. Staf HRD itu terlihat sedikit gugup, takut terkena imbas amarah Salwa. "Maaf, Bu Salwa. Tadi pagi Agam sudah menghubungi saya. Dia izin tidak masuk hari ini. Katanya badannya panas tinggi, Bu. Demamnya parah sampai menggigil, sepertinya karena kehujanan kemarin sore." Jantung Salwa seakan berhenti berdetak sesaat. Penjelasan itu menghantam dadanya dengan keras. Bayangan Agam yang berlari menerobos badai hujan kemarin sore, hanya dengan bermodalkan tas ransel demi meminjamkan payung padanya, kembali berputar di kepalanya seperti film yang menyedihkan. "Oh, begitu. Ya sudah, sana kembali kerja," jawab Salwa singkat, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya.
Sepeninggal staf tersebut, Salwa menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang mahal. Matanya kini tertuju pada satu benda yang tergeletak di pojok ruangannya. Payung lipat bermotif bunga-bunga norak itu. Payung itu kini sudah kering dan terlipat rapi. Namun pemiliknya justru sedang terbaring sakit karenanya. Salwa menatap payung itu lama sekali. Perasaan bersalah perlahan merayap naik, mencekik egonya yang selama ini kokoh. Ia sadar, demam itu bukan sekadar sakit biasa. Itu adalah harga yang harus dibayar, agam demi menjaga agar Salwa tidak basah sedikit pun. Bodoh, kenapa harus senekat itu sih demi atasan yang bahkan gak pernah muji kamu? Bisik Salwa lirih pada ruangan yang sunyi. Hari itu, untuk pertama kalinya, Salwa merasa kursi kerjanya yang mewah terasa begitu tidak nyaman diduduki. Langit Jakarta mulai gelap, lampu-lampu gedung bertingkat mulai menyala menggantikan peran matahari. Biasanya, jam segini Salwa sudah duduk nyaman di dalam mobil mewahnya, menikmati pendingin udara sambil mendengarkan musik klasik menuju apartemen. Namun, hari ini berbeda. Rasa bersalah yang menghantui sejak pagi membuat kemudi mobilnya berbelok ke arah yang tidak biasa. Kawasan Bendungan Hilir, tempat di mana ganggang sempit berhimpitan di balik megahnya gedung pencakar langit. Salwa memarkirkan mobilnya cukup jauh di pinggir jalan raya, karena mustahil kendaraan lebarnya masuk ke dalam akses jalan tikus itu. Dengan tangan kanan menenteng sebuah kantong plastik berisi bubur ayam mahal yang baru saja ia beli, dan tangan kiri membawa parsel buah-buahan segar, Salwa melangkah ragu. Ia berjalan tertatih-tatih. Sepatu hak tingginya yang biasa menginjak lantai marmer kantor, kini harus berjuang menapak di atas jalanan semen yang retak dan sedikit becek sisa hujan kemarin. Beberapa warga yang duduk di teras menatapnya heran. Penampilan Salwa yang stunning dengan blazer bermerek dan tas kulit asli sangat mencolok di lingkungan sederhana itu. Salwa merapatkan maskernya dan membetulkan kacamata hitamnya, takut ada yang mengenali wajahnya. Setelah bertanya pada seorang pedagang warung, Salwa akhirnya menemukan sebuah rumah petak dengan cat biru yang sudah mengelupas. Itu adalah alamat kosan Agam sesuai data HRD. Jantung Salwa berdegup kencang, bukan karena lelah berjalan, tapi karena gengsinya sedang bertarung hebat dengan rasa pedulinya. Dengan ragu, ia mengetuk pintu kayu yang terlihat rapuh itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bukan Agam yang muncul, melainkan seorang wanita parubaya bertubuh gemuk dengan daster batik lusuh. Itu adalah ibu pemilik kos. Wanita itu menatap Salwa dari atas ke bawah dengan tatapan bingung namun takjub. "Cari siapa ya, Neng?" "Agam?" tanya ibu kos itu ramah. Salwa mengangguk kaku, berusaha menjaga wibawanya meski sedang berada di depan pintu kamar sempit. "Iya, Bu. Benar ini tempat kos Agam? Saya teman kantornya." Salwa berbohong. Lidahnya terasa keluh untuk mengakui bahwa dia adalah atasan Agam. Gengsinya terlalu tinggi untuk diketahui bahwa seorang manajer rela datang ke kosan bawahan magang. "Oh alah, teman kantornya. Iya benar, Mas Agam ada di dalam, lagi tidur. Kasihan, dari kemarin badannya panas banget, menggigil terus. Padahal anaknya jarang sakit loh, kuat dia MAH biasanya." Cerocos ibu kos dengan logat Betawi yang kental. Mendengar itu, hati Salwa kembali mencelos. Ia melirik sedikit ke celah pintu yang terbuka. Gelap dan sempit. Ia tidak bisa membayangkan Agam meringkuk kedinginan di dalam sana. Salwa segera menyodorkan bungkusan yang ia bawa. "Bu, ini tolong sampaikan ke Agam ya. Ada bubur sama obat dan buah. Bilang saja dari teman-teman divisi marketing, biar dia cepat sembuh. Saya nggak bisa lama-lama, masih ada urusan." Ibu kos menerima bungkusan itu dengan mata berbinar. "Waduh, repot-repot amat, Neng. Makasih banyak ya. Pasti Mas Agam seneng banget dijenguk temennya yang cantik begini. Mau masuk dulu nggak?" "Nggak usah, Bu. Terima kasih," tolak Salwa cepat. Tanpa menunggu jawaban lagi, Salwa membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Ia setengah berlari kecil, seolah takut ketahuan melakukan kejahatan. Padahal, ia baru saja melakukan kebaikan. Di balik kacamata hitamnya, mata Salwa berkaca-kaca. Ia baru sadar, di kamar sesempit itulah Agam setiap malam berjuang menyelesaikan tugas-tugas kantor yang ia berikan, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Kunjungan singkat itu, tanpa sadar, telah meretakkan dinding es di hati Salwa.
Malam semakin larut di kawasan Bendungan Hilir. Di dalam kamar kos berukuran sempit itu, Agam terbangun dari tidur gelisahnya. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Demamnya memang sudah sedikit turun, namun tubuhnya masih terasa lemas, seolah tulang-tulangnya ditarik paksa dari persendiannya. Perutnya berbunyi nyaring, memprotes karena belum diisi makanan layak sejak pagi. Saat Agam hendak meraih botol air minum di meja, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarnya, diikuti suara cempreng yang khas. "Mas Agam, sudah bangun belum?" Agam memaksakan diri untuk bangun dan membuka kunci pintu. Ibu kos berdiri di sana dengan senyum lebar, tangannya penuh membawa kantong-kantong plastik yang tadi diberikan oleh Salwa. Ibu, maaf saya ketiduran." "Ada apa ya, Bu?" tanya Agam dengan suara parau. Ibu kos langsung menyerahkan bungkusan-bungkusan itu ke tangan Agam. "Ini loh, Mas. Tadi sore ada tamu nyariin kamu. Cewek, cantik banget, wangi lagi," katanya si teman kantor. "Dia nitip ini buat kamu, Mas. Bubur ayam, buah-buahan, sama obat lengkap banget. Kayaknya mahal nih, Mas." Agam menerima bungkusan itu dengan kening berkerut bingung. Teman kantor? Cantik? Siapa? Rekan sesama anak magang rasanya tidak mungkin mampu membelikan buah pir dan apel impor semahal ini. Agam membawa masuk bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja lipatnya. Aroma bubur ayam yang masih hangat langsung menyeruak keluar saat ia membuka wadahnya. Itu bukan bubur ayam gerobakan biasa, melainkan bubur dari restoran terkenal yang kemasannya saja sudah terlihat mewah. Agam semakin bingung. Saat ia mengeluarkan kotak obat, matanya menangkap sesuatu yang menempel di tutup kotak tersebut. Sebuah kertas sticky note berwarna kuning, jenis kertas yang sama persis dengan yang selalu ada di meja kerja Salwa di kantor. Agam mengambil kertas itu. Di sana, tertulis pesan dengan tinta hitam yang goresannya tegas dan rapi, tanpa nama pengirim. "Makan. Habiskan obatnya. Besok harus masuk. Laporan numpuk. Saya tidak mau tim saya pincang gara-gara satu orang sakit." Seketika itu juga, tawa kecil meledak dari bibir pucat Agam. Ia kenal betul gaya bahasa ini. Kalimat yang terdengar galak, ketus, dan bernada perintah, namun terselip kepedulian yang nyata di dalamnya. Tidak ada orang lain di kantor yang bicara seperti ini selain manajernya, Salwa. "Bu Salwa," gumam Agam sambil menggelengkan kepala tak percaya. Jauh-jauh datang ke sini cuma buat ngasih bubur, tapi gengsinya masih setinggi langit. Hati Agam yang tadinya terasa hampa kini, membuncah oleh perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia tidak menyangka, di balik dinding es dan tatapan tajam yang selalu Salwa tunjukkan di kantor, wanita itu rela masuk ke gang sempit demi memastikan keadaan bawahannya. Agam menyantap bubur itu dengan lahap. Rasanya jauh lebih nikmat dari makanan apapun yang pernah ia makan. Malam itu, di bawah remang lampu kamar kos yang sederhana, Agam merasa sembuh lebih cepat. Bukan hanya karena obat mahal yang diberikan Salwa, tapi karena ia tahu, cintanya yang diam-diam itu ternyata tidak bertepuk sebelah tangan, meskipun sang pujaan hati masih berlindung di balik topeng, bos galak. Semangatnya untuk kembali bekerja besok pagi langsung menyala, lebih terang dari sebelumnya. 2 hari kemudian, Agam kembali melangkahkan kakinya masuk ke lobi kantor. Wajahnya yang kemarin pucat pasi kini terlihat segar, bahkan ada rona semangat yang menyala di matanya. Langkahnya ringan menuju meja kerjanya yang sempat kosong. Kehadirannya pagi itu langsung disambut dengan tatapan sinis dari beberapa senior yang merasa terganggu dengan drama sakitnya anak magang kesayangan bos. Namun, Agam tidak peduli. Ia segera merapikan mejanya dan menyalakan komputer. Tepat pukul 8, pintu ruangan kaca terbuka. Salwa keluar dengan langkah anggun seperti biasa. Matanya langsung menyapu ruangan dan berhenti tepat di sosok Agam. Ada sedikit kelegaan yang terpancar di sorot matanya, meski wajahnya tetap dipasang datar tanpa ekspresi. Salwa berjalan mendekati meja Agam. Suasana ruangan seketika hening. Semua staf menahan napas, menunggu apakah Salwa akan memarahi Agam karena absen 2 hari di tengah deadline. "Sudah sembuh kamu?" tanya Salwa singkat, tangannya pura-pura sibuk membolak-balik berkas di meja Agam. Agam berdiri dan tersenyum hormat. "Sudah, Bu. Terima kasih banyak." Berkat obat dan asupan gizi yang dikirim seseorang,
Saya jadi cepat pulih. Efeknya manjur sekali. Salwa terbatu kecil, salah tingkah. Pipinya sedikit merona merah, namun ia segera menutupinya dengan deheman tegas. Baguslah. Kalau begitu jangan santai-santai. Habis makan siang, ke ruangan saya. Kita perlu bedah strategi kampanye baru. Ide kamu di email kemarin masih mentah, perlu banyak polesan. Kalimat itu terdengar seperti kritik bagi telinga orang lain, tapi bagi Agam, itu adalah sebuah pengakuan. Undangan masuk ke lingkaran dalam seorang Salwa. Siang itu, pemandangan tak biasa terjadi. Agam menghabiskan waktu berjam-jam di dalam ruangan Salwa. Bukan untuk dimarahi, melainkan berdiskusi intens. Para staf senior di luar kaca hanya bisa melihat bagaimana Agam dengan percaya diri mencoret-coret papan tulis putih, menjelaskan ide-idenya, sementara Salwa mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk setuju, sebuah gestur langka yang hampir tidak pernah didapatkan oleh staf tetap sekalipun. Malam harinya, ketika kantor sudah sepi dan lampu-lampu sebagian dimatikan, mereka berdua masih bertahan. Perut yang keroncongan akhirnya memecah keseriusan mereka. Bu, kantin bawah sudah tutup. Ibu mau saya pesankan makanan online atau mau coba nasi goreng gerobak langganan saya di depan? Tawar Agam hati-hati. Salwa yang biasanya anti makanan pinggir jalan karena alasan kebersihan, entah kenapa malam itu mengangguk. Boleh. Asal jangan terlalu pedas. 15 menit kemudian, di atas meja kerja manajer yang biasanya penuh dokumen rahasia, kini terhidang 2 bungkus nasi goreng, tek-tek, yang aromanya menggoda. Salwa menyuap sendok pertamanya dengan ragu, namun detik berikutnya matanya berbinar. Enak juga. Gumam Salwa pelan. Enak kan, Bu? Murah meriah, tapi rasanya bintang 5, sahut Agam sambil terkekeh. Malam itu, di bawah temaram lampu kantor dan ditemani nasi goreng bungkus, sekat kaku antara bos dan anak magang itu mencair. Mereka tertawa membicarakan hal-hal konyol di luar pekerjaan. Salwa lupa pada gengsinya, dan Agam lupa pada rasa mindernya. Tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh subur, bersembunyi rapi di balik kedok profesionalitas kerja. Seminggu berlalu sejak malam nasi goreng itu, suasana di divisi pemasaran terasa lebih hidup. Agam dan Salwa seolah memiliki dunia mereka sendiri saat sedang berdiskusi. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Ujian perasaan itu datang tepat saat jam istirahat makan siang. Siang itu, Salwa tidak keluar makan siang. Ia berniat memberikan kejutan kecil untuk Agam, sebuah buku tentang digital marketing edisi terbaru yang ia beli kemarin sore. Salwa berjalan keluar dari ruangannya dengan senyum tipis yang tertahan, matanya mencari sosok Agam di deretan meja staf. Langkah kaki Salwa terhenti mendadak di balik pilar besar, tepat beberapa meter dari meja Agam. Di sana, Agam sedang duduk santai menghadap ponselnya yang disandarkan ke botol minum. Ia sedang melakukan panggilan video. Di layar ponsel itu, terpampang wajah seorang wanita muda yang sangat cantik, berkulit putih bersih, dengan senyum manja yang merekah. Itu adalah Firda, adik kandung Agam yang sedang kuliah di Bandung. Namun, Salwa tidak tahu itu adiknya. Ingat, saat Salwa berkunjung ke kosan Agam, ia tidak bertemu siapapun di dalam. Suara Agam terdengar jelas di telinga Salwa yang menajam karena rasa penasaran. Nada bicaranya begitu lembut, jauh lebih lembut daripada saat ia bicara pada siapapun di kantor. Iya, sayang, sabar ya. Mas tahu kok kamu butuh banget, ucap Agam sambil terkekeh pelan menatap layar ponselnya. Jantung Salwa mencelos. Kata, sayang, itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Kakinya terasa dipaku ke lantai. Suara manja wanita di seberang sana terdengar samar-samar, merengek meminta sesuatu. Agam kembali menjawab dengan nada menenangkan, nanti sore Mas transfer ya buat bayar uang semesteran sama belanja bulanan kamu. Kamu jangan hemat-hemat makan di sana, Mas di sini kerja keras emang buat siapa lagi kalau bukan buat kamu. Dunia Salwa runtuh seketika. Buku yang ada di genggamannya nyaris terjatuh. Otaknya langsung menyusun kesimpulan yang menyakitkan, Agam punya pacar. Pacar yang cantik, manja, dan dibiayai penuh oleh Agam. Jadi, selama ini dia kerja keras, lembur sampai malam, bahkan irit makan cuma nasi bungkus. Itu semua demi cewek itu,
batin Salwa perih. Rasa cemburu yang luar biasa membakar dadanya. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh karena sempat berpikir bahwa perhatian-perhatian kecil Agam, kopi, payung, bubur, adalah tanda ketertarikan spesial untuknya. Ternyata, Agam hanyalah pria baik yang loyal pada pacarnya di luar kota. Senyum di wajah Salwa lenyap tak berbekas. Wajahnya kembali mengeras, dingin dan angkuh, persis seperti topeng Ratu Es yang biasa ia pakai. Tanpa suara, Salwa memutar balik badannya, kembali masuk ke dalam ruangannya, dan membanting pintu kaca itu dengan cukup keras hingga membuat seisi ruangan kaget. Agam yang mendengar suara pintu terbanting langsung menoleh, mematikan panggilan videonya dengan Firda. Ia melihat Salwa sudah duduk di balik meja kerjanya dengan tatapan mematikan. Saat Agam mencoba tersenyum dan mengangguk sopan dari kejauhan, Salwa membuang muka dengan kasar dan menutup tirai kaca ruangannya rapat-rapat. Siang itu, Agam bingung setengah mati. Ia tidak tahu apa salahnya. Yang ia tahu, matahari yang sempat bersinar hangat di kantor ini, kini kembali tertutup awan mendung yang pekat. Salwa telah kembali menjadi bos yang tak tersentuh. Sejak insiden telepon itu, atmosfer di kantor berubah drastis menjadi sedingin kutub utara. Salwa kembali menjadi sosok atasan yang irit bicara, dan hanya berkomunikasi seperlunya soal pekerjaan. Agam yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa menebak-nebak kesalahan apa yang telah ia perbuat. Namun, ujian bagi hati Agam belum berhenti di situ. Hari ini, sebuah pukulan telak menghantam rasa percaya dirinya hingga hancur berkeping-keping. Menjelang jam makan siang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi gedung. Dari dalamnya, keluar seorang pria yang memancarkan aura kesuksesan yang menyilaukan. Dia adalah Pak Rian, salah satu klien prioritas perusahaan yang masih muda, tampan, dan tentunya kaya raya. Penampilannya sungguh sempurna, setelan jas mahal yang pas di badan, jam tangan bermerek seharga rumah, dan sepatu kulit yang mengkilap tanpa debu. Pak Rian melangkah masuk ke divisi pemasaran dengan percaya diri, membawa sebuah buket bunga mawar besar yang sangat cantik. Kehadirannya langsung menyita perhatian seluruh staf wanita yang berbisik-bisik kagum. Namun, tujuan Pak Rian hanya satu, ruangan kaca di ujung sana. Agam, yang sedang memakan roti tawar sisa sarapan sebagai ganjal perut, hanya bisa terpaku melihat pemandangan itu. Ia melihat Pak Rian mengetuk pintu ruangan Salwa, lalu masuk dengan senyum lebar. Dari balik dinding kaca yang tirainya sedikit terbuka, Agam bisa melihat interaksi mereka. Salwa, yang belakangan ini selalu memasang wajah masam pada Agam, tiba-tiba tersenyum ramah menyambut Pak Rian. Ia menerima buket bunga itu dan meletakkannya di meja. Agam tidak tahu bahwa senyum Salwa itu hanyalah senyum sopan santun profesionalitas kepada klien penting. Di mata Agam yang sedang insecure, senyum itu terlihat seperti senyum kebahagiaan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Salwa dan Pak Rian keluar berdampingan. Kebetulan sekali Bapak mampir. Mari Pak, kita bicarakan detail kontraknya sambil makan siang. Kebetulan saya tahu restoran Italia yang enak di dekat sini, ucap Salwa dengan nada suara yang terdengar lembut dan berkelas. Tentu, Salwa. Apapun pilihan kamu, saya pasti suka, jawab Pak Rian akrab, bahkan tak ragu menyentuh punggung Salwa sedikit untuk mempersilakannya jalan duluan. Mereka berdua berjalan melewati meja Agam. Aroma parfum mahal Pak Rian tercium begitu kuat, seolah mengejek aroma keringat Agam yang seharian naik kereta berdesak-desakan. Saat mereka melintas, Agam menundukkan kepalanya dalam-dalam, pura-pura sibuk mencari pulpen di laci. Ia tidak berani menatap mata Salwa. Ia merasa sangat kecil, sebutir debu di hadapan berlian. Setelah bayangan mereka menghilang di balik pintu lift, Agam menyandarkan punggungnya lemas di kursi. Ia menatap pantulan dirinya di layar komputer yang mati. Kemeja putih yang warnanya mulai kekuningan, rambut yang dipotong dipangkas rambut pinggir jalan, dan dompet yang isinya hanya cukup untuk ongkos pulang pergi. Sadar diri, Gam? Bisiknya lirih, suaranya bergetar menahan perih. Saingan kamu itu naik Mercy, sementara kamu cuma naik KRL. Langit dan bumi gak akan pernah bisa bersatu. Siang itu, Agam merasa dunianya runtuh. Harapan kecil yang sempat ia pupuk saat makan nasi goreng bersama Salwa, kini ia cabut paksa dari hatinya. Ia sadar, ia telah kalah bahkan sebelum bendera perang dikibarkan.
Hari-hari berlalu dengan terasa sangat lambat dan menyiksa bagi Agam. Suasana kantor yang dulu menjadi tempat paling ia nantikan setiap pagi, kini berubah menjadi penjara emosional yang menyesakkan dada. Hubungannya dengan Salwa benar-benar membeku. Tidak ada lagi diskusi hangat, tidak ada lagi senyum tipis. Bahkan tatapan mata pun mereka hindari seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang menyimpan dendam. Di tengah kehampaan itu, Agam mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untuk memecah kebuntuan hidupnya. Sore itu, saat Agam sedang membereskan arsip, ponsel di saku celananya bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk dengan tanda prioritas tinggi. Agam membuka kunci layar ponselnya dengan malas. Namun, matanya seketika membelalak lebar saat membaca subjek email tersebut, pengumuman seleksi beasiswa magister Universitas Gadjah Mada. Jantung Agam berpacu 2 kali lebih cepat. Dengan jari gemetar, ia membuka isi pesan itu. Kata pertama yang ia baca adalah, "Selamat." Agam terpaku. Ia lolos. Ia diterima beasiswa penuh untuk melanjutkan S2 di Yogyakarta, sebuah impian yang sudah lama ia kubur karena terkendala biaya, kini terbuka lebar di depan mata. Seharusnya, Agam melompat kegirangan. Seharusnya, ia berteriak memberitahu seluruh dunia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Agam terdiam, lalu perlahan menoleh ke arah ruangan kaca Salwa. Di dalam sana, Salwa terlihat sedang sibuk menelpon, wajahnya serius namun tetap mempesona. Di meja Salwa, buket bunga mawar dari Pak Rian masih terpajang indah, meski kelopaknya mulai layu. Pemandangan itu kembali menorehkan luka di hati Agam. Rasa insecure yang kemarin menghantamnya, kini bertransformasi menjadi sebuah tekad yang bulat. Mungkin ini memang jalan Tuhan, Gam? Bisik Agam pada dirinya sendiri. Di sini, kamu cuma anak magang yang gak punya apa-apa. Kamu gak akan pernah pantas bersanding sama dia kalau level kamu masih begini terus. Agam menyadari, cintanya pada Salwa tidak akan memiliki masa depan jika ia tetap diam di tempat. Ia harus pergi. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk membangun tangga agar bisa naik level yang sama dengan wanita yang dicintainya. Agam tahu, Salwa butuh pendamping yang setara, bukan bawahan yang harus ia kasihani. Dengan napas berat, Agam kembali duduk di depan komputernya. Ia tidak membuka file pekerjaan, melainkan membuka halaman kosong baru. Jemarinya mulai mengetik sebuah surat yang paling berat yang pernah ia buat seumur hidupnya. Surat pengunduran diri. Maafkan saya, Bu Salwa. Saya harus pergi untuk memantaskan diri. Kalau memang kita berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan kita lagi di versi terbaik kita masing-masing. Gumam Agam lirih sambil menekan tombol print. Sore itu, keputusan telah diambil. Agam memilih untuk mundur 1 langkah demi bisa melompat 1000 langkah ke depan. Meski itu artinya ia harus menahan rindu yang menyakitkan dalam waktu yang lama. Hari terakhir Agam di kantor itu berjalan dengan sunyi, sesunyi hatinya yang tengah berkecamuk. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada kue tart, atau jabat tangan hangat dari rekan-rekan kerja yang sibuk dengan urusan masing-masing. Hanya Agam dan kardus kecilnya, tempat ia mengemas barang-barang pribadinya yang tak seberapa. Sebuah cangkir, beberapa buku catatan, dan pulpen kesayangannya. Sejak pagi, Agam terus menatap ke arah ruangan kaca Salwa dengan penuh harap. Namun, ruangan itu gelap dan kosong. Salwa sedang dinas luar kota ke Surabaya sejak kemarin lusa. Entah kebetulan atau memang sengaja menghindar, ketidakhadiran Salwa di hari terakhirnya membuat dada Agam terasa sesak. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, atau sekadar melihat wajah wanita itu untuk terakhir kalinya. Mungkin memang lebih baik begini. Kalau ketemu, aku takut gak sanggup melangkah pergi, bisik Agam sambil menutup kardusnya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Kantor mulai sepi. Dengan langkah berat, Agam memberanikan diri masuk ke dalam ruangan Salwa. Aroma parfum vanila yang lembut dan elegan langsung menyapa indera penciumannya, seolah menghadirkan sosok Salwa di hadapannya. Agam menarik napas dalam-dalam, mencoba merekam aroma itu dalam ingatannya. Ia berjalan mendekati meja kerja Salwa yang rapi. Di sana, Agam meletakkan 3 benda perpisahan. Pertama, surat pengunduran dirinya yang sudah ia tanda tangani di atas materai. Kedua, payung lipat bermotif bunga-bunga norak miliknya. Payung itu dulu pernah melindungi Salwa dari badai,
dan kini Agam mengembalikannya. Ia ingin payung itu tetap di sana, menjaga Salwa jika hujan turun lagi saat ia sudah tidak ada. Dan yang ketiga, sebuah kertas sketsa. Di waktu senggangnya, Agam diam-diam menggambar wajah Salwa. Bukan wajah Salwa yang sedang marah atau cemberut seperti biasanya, melainkan sketsa wajah Salwa yang sedang tersenyum. Senyum tipis yang pernah Agam lihat saat ia memberikan kopi pagi itu. Di bawah gambar itu, Agam menuliskan pesan singkat, "Ibu jauh lebih cantik kalau tersenyum." Agam mengambil secarik sticky note terakhirnya, lalu menempelkannya di atas amplop surat resign tersebut. Tangannya sedikit gemetar saat menulis kalimat perpisahan itu. "Terima kasih untuk semua ilmunya, Bu Meneyer. Payung bunga ini saya tinggal buat ibu. Jaga-jaga kalau hujan turun lagi dan sopir ibu telat jemput. Maaf saya tidak pamit langsung. Saya harus pergi ke Jogja untuk mengejar sekolah lagi. Saya ingin menjadi pria sukses seperti standar yang ibu butuhkan. Sampai jumpa di masa depan." Setelah meletakkan semuanya, Agam menatap kursi kosong Salwa lekat-lekat. "Selamat tinggal, Bu Salwa. Tunggu saya kembali," ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Agam memutar tubuhnya, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Punggungnya yang memikul tas ransel terlihat tegap namun rapuh. Ia berjalan menuju lift, meninggalkan gedung pencakar langit itu, meninggalkan cintanya yang belum sempat terucap, demi sebuah janji pada dirinya sendiri untuk pulang sebagai pemenang. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca gedung pencakar langit dengan angkuh, namun tidak mampu menghangatkan hati Salwa yang baru saja kembali dari dinas luar kota. Langkah kakinya terdengar tegas memecah keheningan koridor, namun matanya memancarkan kelelahan yang luar biasa. Pikirannya masih dipenuhi urusan pekerjaan yang menumpuk, sampai langkahnya terhenti mendadak tepat di depan deretan meja staf. Pandangan Salwa terkunci pada satu titik, meja di sudut ruangan. Meja itu kosong melompong. Tidak ada lagi tumpukan kertas, tidak ada komputer yang menyala, dan yang paling menyakitkan, tidak ada sosok Agam yang biasanya menyambutnya dengan senyuman tulus. Perasaan tidak enak langsung menyergap dadanya. Dengan tergesa, Salwa masuk ke dalam ruangan kerjanya. Begitu pintu terbuka, matanya langsung tertuju pada benda asing yang tergeletak di atas meja kerjanya yang rapi. Sebuah payung lipat bermotif bunga-bunga yang sangat ia kenal, sebuah amplop putih, dan selembar kertas sketsa. Tangan Salwa gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan, seolah takut isinya akan melukainya. Dan benar saja, setiap kata yang ditulis Agam bagaikan jarum yang menusuk ulu hatinya. Surat pengunduran diri itu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan perpisahan yang menyiratkan luka. "Saya ingin menjadi pria sukses seperti standar yang ibu butuhkan." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Salwa. Matanya beralih ke kertas sketsa di sampingnya. Di sana, tergambar wajahnya sendiri. Bukan wajah galak yang selalu ia tampilkan di cermin, melainkan wajah lembut yang sedang tersenyum manis. Di bawahnya tertulis, "Ibu jauh lebih cantik kalau tersenyum." Tanpa sadar, air mata menetes membasahi pipi Salwa. "Bodoh, kenapa kamu pergi tanpa pamit?" Tiba-tiba, pintu ruangan diketuk. Seorang staf HRD masuk dengan wajah takut-takut. "Maaf, Bu Salwa. Saya mau konfirmasi soal clearance Agam. Dia sudah menyerahkan semua inventaris kemarin sore. Katanya dia mau mengejar kereta ke Jogja pagi ini." Salwa menoleh cepat, matanya basah. Dia benar-benar pergi? Terus, cewek yang sering dia telpon itu gimana? Pacarnya tidak melarang. Salwa bertanya dengan nada emosional yang tak bisa ia kontrol lagi. Staf HRD itu mengerutkan kening bingung. "Pacar? Maksud ibu, Firda? Itu adik kandungnya Agam, Bu. Agam itu tulang punggung keluarga. Dia kerja keras buat bayar kuliah adiknya di Bandung. Di data karyawan ada kok, Bu, kartu keluarganya." Duar. Penjelasan itu bagaikan petir yang menyambar tepat di telinga Salwa. Tubuhnya lemas seketika, ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Adik? Jadi wanita cantik yang manja di video call itu adalah adiknya? Jadi selama ini dia cemburu pada adik kandung Agam sendiri? Rasa bersalah, malu, dan penyesalan bercampur menjadi satu, menciptakan badai di dada Salwa. Ia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia.
Ia telah menyia-nyiakan ketulusan seorang pria, hanya karena asumsi yang salah dan gengsi yang tak berguna. Salwa melirik jam tangannya. Kereta ke Jogja. Ia masih punya sedikit waktu. Detik itu juga, Salwa menyambar kunci mobil dan tasnya. Ia tidak peduli lagi pada jadwal rapat, tidak peduli pada citra manajer dingin yang ia bangun selama ini. Saya harus kejar dia, gumam Salwa sambil berlari keluar ruangan, meninggalkan staf HRD yang bengong kebingungan. Salwa berlari menyusuri lobi, mengabaikan tatapan heran orang-orang. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, stasiun kereta. Ia harus meluruskan semuanya sebelum Agam pergi membawa luka itu selamanya. Suasana stasiun pagi itu begitu padat. Ribuan manusia berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Suara pengumuman kedatangan kereta bersahutan dengan bunyi peluit petugas. Di tengah kekacauan itu, Salwa berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli napasnya sudah memburu, keringat mulai membasahi dahi, bahkan rasa sakit di kakinya akibat berlari menggunakan sepatu hak tinggi ia abaikan begitu saja. Matanya nanar menyapu setiap sudut peron keberangkatan menuju Yogyakarta. Ketakutan terbesar Salwa bukan kehilangan bawahan terbaiknya, melainkan kehilangan satu-satunya pria yang tulus mencintainya sebelum ia sempat mengucapkan maaf. Agam, teriak Salwa, suaranya nyaris tenggelam oleh suara bising mesin kereta. Di ujung peron, seorang pemuda yang sedang memanggul tas ransel lusuh tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang. Ia merasa mendengar suara yang sangat familiar. Perlahan, Agam menoleh. Matanya membelalak tak percaya saat melihat sosok wanita berblazer rapi, sedang berlari ke arahnya dengan wajah berantakan dan mata sembab. "Bu Salwa," gumam Agam kaget. Salwa akhirnya sampai di hadapan Agam. Ia membungkuk memegang lututnya, mengatur napas yang tersengal-sengal. Tanpa membuang waktu, Salwa langsung menatap manik mata Agam tajam. "Kenapa kamu pamitnya cuma lewat kertas selembar? Kamu pikir saya tidak punya perasaan?" cecar Salwa, air matanya mulai menetes lagi. Agam menunduk, tidak berani menatap wajah bosnya yang sedang menangis. Saya takut ganggu kebahagiaan ibu. Saya sadar diri, Bu. Ibu sudah punya Pak Rian yang jauh lebih segalanya dari saya. Saya cuma anak magang, Bu. Saya nggak mau jadi penghalang masa depan ibu." Mendengar itu, Salwa tertegun sejenak, lalu tawa kecil yang terdengar frustasi keluar dari bibirnya. "Rian? Kamu cemburu sama Rian?" Salwa melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka. "Dengar baik-baik, Agam. Rian itu cuma klien. Dia sepupu ipar teman saya, makanya kami akrab. Tidak ada hubungan apa-apa selain bisnis." Agam mengangkat wajahnya cepat, terkejut. "Tapi, bunga mawar itu tanda terima kasih karena proyek Gol." "Cuma itu?" potong Salwa cepat. Lalu suaranya melembut, namun penuh penekanan. "Justru saya yang harusnya tanya. Wanita cantik di video call itu siapa? Yang kamu panggil sayang? Yang kamu biayai hidupnya?" Kini giliran Agam yang bengong. "Wanita? Maksud ibu Firda?" Agam garuk-garuk kepala yang tidak gatal. "Ya ampun, Bu. Firda itu adik kandung saya. Saya biayai dia kuliah di Bandung karena bapak ibu saya di kampung sudah sepuh. Saya panggil sayang karena dia adik kesayangan saya, Bu." Keduanya terdiam. Saling menatap dengan mulut sedikit terbuka. Kesunyian di antara keramaian stasiun itu terasa begitu konyol sekaligus melegakan. Ternyata, tembok besar yang memisahkan mereka selama ini hanyalah fatamorgana bernama salah paham. Salwa mengusap air matanya kasar, merasa malu sekaligus lega luar biasa. "Jadi, kamu nggak punya pacar?" Agam menggeleng mantap sambil tersenyum lebar. Senyum paling lepas yang pernah ia tunjukkan. "Nggak ada, Bu. Hati saya cuma penuh sama satu nama, tapi orangnya galak banget." Wajah Salwa memerah padam. Suara peluit kereta berbunyi panjang, tanda kereta Agam akan segera berangkat. Waktu mereka habis. Agam menatap Salwa lekat-lekat. "Bu, Kak Salwa. Saya harus pergi sekarang. Beasiswa ini kesempatan saya buat ubah nasib. Saya janji, saya akan belajar keras. Tunggu saya lulus S2 ya. Saya janji bakal pulang sebagai pria sukses yang pantas berdiri di samping kakak, bukan di belakang kakak." Salwa mengangguk kuat,
Air matanya kembali luruh tapi kali ini karena haru. Pergilah. Kejar mimpi kamu. Saya akan tunggu. Awas kalau kamu nggak pulang. Agam tersenyum, lalu dengan berani ia menyentuh puncak kepala Salwa sekilas. Sebuah gestur pamit yang manis. Agam berbalik, melangkah masuk ke dalam gerbong kereta. Dari balik jendela kaca, ia melambaikan tangan. Salwa membalas lambaian itu sampai kereta perlahan bergerak menjauh, membawa pergi pria sederhananya menuju masa depan yang lebih baik. Jarak kini memisahkan raga mereka, tapi hati mereka justru baru saja bertaut dengan sangat erat. Jarak ratusan kilometer kini membentang antara Jakarta yang hiruk-pikuk dan Yogyakarta yang tenang. Bagi Agam dan Salwa, ini adalah babak baru yang penuh tantangan. Tidak ada lagi pertemuan fisik, tidak ada lagi kopi pagi di meja kantor, atau tatapan curi-curi pandang di sela-sela jam kerja. Yang tersisa hanyalah layar ponsel berukuran 6 inci sebagai satu-satunya jendela pertemuan mereka. Mereka sepakat untuk menjalani hubungan ini secara backstreet. Di kantor, Salwa tetaplah manajer profesional yang tegas. Namun, begitu jam dinding menunjukkan pukul 9 malam dan Salwa sudah berada di apartemennya, topeng, Ratu Es, itu ia tanggalkan sepenuhnya. Malam itu, Agam sedang duduk di lantai kamar kos barunya di daerah Sleman, dikelilingi tumpukan buku tebal dan jurnal bahasa Inggris. Ponselnya berdering menandakan panggilan video masuk. Wajah lelah namun cantik Salwa muncul di layar. Wanita itu sudah tidak memakai blazer kaku, melainkan piyama satin yang nyaman dengan rambut diikat asal. Agam hari ini capek banget, rengek Salwa dengan nada manja, sangat berbeda dengan suara wibawanya saat memimpin rapat. Klien yang baru itu rewelnya minta ampun. Aku kangen dibuatin kopi racikan kamu. Agam tertawa pelan, meletakkan pulpennya sejenak untuk memusatkan perhatian pada kekasih jauhnya itu. Sabar ya, Kak. Itu tandanya kakak dipercaya pegang proyek besar. Coba tarik napas dulu, minum air hangat. Jangan lupa makan malamnya, maagnya jangan diajak berantem. Kamu lagi apa? Masih belajar? Jangan begadang terus dong. Nanti sakit lagi kayak waktu itu. Omel Salwa, namun matanya menatap Agam dengan penuh kasih sayang. Tesis aku deadline-nya minggu depan. Kak, doain ya biar lancar. Oh iya, kakak tahu nggak? Tadi aku nemu gudeg enak banget di dekat kampus. Nanti kalau kakak main ke sini, aku ajak makan di sana. Tapi kakak yang traktir ya, maklum anak kos. Goda Agam. Salwa terkekeh. Dasar perhitungan. Iya, nanti aku traktir sepuasnya. Yang penting kamu lulus dulu yang benar. Obrolan mereka mengalir tanpa henti, mulai dari hal remeh seperti menu makan siang, hingga keluh kesah pekerjaan yang berat. Seringkali, panggilan video itu tetap menyala hingga larut malam. Agam kembali fokus membaca buku, sementara Salwa tertidur pulas di seberang sana dengan ponsel masih menyala di samping bantal. Agam akan menatap wajah tidur Salwa di layar ponselnya, dengan senyum getir menahan rindu. Ia ingin sekali mengusap kepala wanita itu, menyelimutinya, dan berbisik selama tidur secara langsung. Namun, ia sadar, rindu ini adalah bahan bakar utamanya. Tunggu sebentar lagi ya, Kak. Aku sedang membangun tangga buat kita, bisik Agam pelan pada layar ponsel, sebelum akhirnya mematikan panggilan itu agar baterai ponsel Salwa tidak habis. Masa-masa LDR ini memang berat, penuh dengan kesepian dan kekhawatiran. Namun, justru jaraklah yang mengajarkan mereka arti saling percaya. Salwa belajar menurunkan egonya untuk bersabar menunggu, dan Agam belajar memacu dirinya melampaui batas demi sebuah janji masa depan. Hubungan mereka tumbuh semakin kuat, mengakar dalam kesunyian malam yang memisahkan raga namun menyatukan jiwa. Bulan berganti bulan, rindu yang tertahan di antara Jakarta dan Yogyakarta semakin menebal. Panggilan video setiap malam memang bisa mengobati rasa kangen akan wajah dan suara, namun teknologi secanggih apapun belum mampu menghantarkan kehangatan sebuah pelukan atau sentuhan tangan. Menyadari hal itu, Agam dan Salwa mulai menciptakan cara mereka sendiri untuk hadir secara fisik di sisi pasangannya, yaitu melalui kotak-kotak paket yang dikirim melintasi ratusan kilometer. Suatu sore, di kosan Agam yang sunyi, suara kurir memecah konsentrasinya belajar. Sebuah kotak kardus berukuran sedang dengan label pengiriman ekspres dari Jakarta mendarat di tangannya. Agam membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah kemeja batik tulis lengan panjang dengan motif yang sangat elegan.
Kainnya halus, warnanya berwibawa, jenis pakaian yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Agam selama 2 bulan. Di atas kemeja itu, terselip secari kertas dengan tulisan tangan Salwa yang rapi. Untuk calon magister kebanggaanku. Pakai ini saat sidang tesis nanti, ya. Aku mau kamu tampil percaya diri di depan para penguji. Ingat, kamu itu pintar, kamu hebat. Jangan minder cuma karena baju. Semangat, sayang. Agam mendekap kemeja itu ke dadanya, menghirup aroma samar parfum Salwa yang tertinggal di sana. Matanya memanas. Di saat ia sering meragukan dirinya sendiri, Salwa justru menjadi orang pertama yang mempercayainya sepenuh hati, bahkan mempersiapkan hal detail seperti pakaian sidang agar Agam tidak merasa kecil hati di hadapan orang lain. Tak mau kalah, beberapa hari kemudian, giliran meja kerja Salwa di kantor yang kedatangan tamu istimewa. Bukan dokumen kontrak atau bunga dari klien, melainkan sebuah paket sederhana yang dibungkus kertas coklat rumahan. Staf resepsionis menyerahkannya dengan senyum geli melihat bungkusnya yang ndeso di tengah kantor elit itu. Salwa membawa masuk paket itu seolah membawa harta karun. Saat dibuka, isinya bukanlah barang mewah. Ada beberapa kaleng gudeg wijilan asli, makanan kesukaan Agam yang ingin ia kenalkan pada Salwa, dan sebuah kotak kecil berisi bros perak bakar kerajinan khas Kota Gede. Bros itu berbentuk bunga matahari, sederhana namun cantik. Agam menyisipkan surat yang ditulis di atas kertas buku tulis biasa. Maaf ya kak, belum bisa kirim tas branded atau berlian. Cuma bisa kirim gudeg biar kakak tahu rasa manisnya kota ini, sama manisnya perasaanku ke kakak. Bros bunga ini buat gantiin payung bunga yang dulu. Dipakai ya, biar kalau kakak lihat bros ini, kakak ingat ada Agam yang lagi berjuang di sini buat halalin kakak. Siang itu, pemandangan langka terjadi di ruang manajer. Salwa, sang wanita karir yang biasanya makan siang di restoran mewah, terlihat menyantap gudeg kaleng itu sendirian di mejanya dengan lahap. Ia memasang bros perak murah itu di blazer mahalnya dengan bangga. Bagi Salwa, rasa gudeg itu adalah makanan ternak di dunia, dan bros kecil itu lebih berkilau daripada perhiasan manapun yang ia punya. Paket-paket sederhana itu bukan sekadar benda mati, melainkan bukti nyata bahwa cinta mereka tetap hidup dan saling menghidupi meski terpisah jarak yang membentang. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba juga. Matahari pagi Yogyakarta bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan ribuan wisudawan yang memadati halaman Graha Sabha Pramana. Di antara lautan manusia berjubah hitam itu, berdiri Agam. Penampilannya kini jauh berbeda. Ia bukan lagi anak magang yang lusuh dan insecure. Balutan toga dan sleber di lehernya memberikan aura wibawa dan kedewasaan yang matang. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Di sampingnya, seorang wanita tua dengan kebaya sederhana terus mengusap air matanya dengan ujung selendang. Itu adalah Ibunda Agam. Tangan keriputnya tak henti-hentinya membelai samir wisuda yang menggantung di dada anak laki-lakinya. Ibu bangga banget sama kamu, Le. Bapak pasti senyum lihat kamu dari surga. Dulu kamu rela makan nasi garam demi irit biaya, sekarang kamu jadi magister, ucap sang ibu dengan suara bergetar. Agam tersenyum haru, menggenggam erat tangan ibunya. Ini semua berkat doa ibu. Tanpa ibu, Agam gak akan sampai sini. Namun, di balik kebahagiaan itu, mata Agam tak henti-hentinya menyapu kerumunan orang yang lalu lalang membawa bunga. Ia mencari satu sosok. Sosok yang berjanji akan datang, namun hingga detik ini belum juga menampakkan batang hidungnya. Agam sempat khawatir, apakah kesibukan kantor di Jakarta kembali menahan wanita itu? Tiba-tiba, dari arah kerumunan, sosok itu muncul bagaikan bidadari yang turun ke bumi. Salwa. Dia datang. Wanita itu mengenakan gaun batik modern yang elegan, rambutnya disanggul sederhana, dan wajahnya dipoles make-up natural yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan segar. Di tangannya, ia memeluk sebuah buket bunga mawar raksasa yang sangat indah. Salwa berjalan membelah kerumunan, matanya terkunci lurus pada Agam. Dunia seakan berhenti berputar bagi Agam. Jarak 2 tahun yang memisahkan mereka runtuh dalam seketika. Selamat ya, Mas Magister. Lulus cum laude pula. Ternyata anak magang saya memang jenius. Sapa Salwa saat sudah berdiri di hadapan Agam, suaranya terdengar lembut namun penuh kebanggaan. Agam tertawa renyah, tawa bahagia yang lepas.
Terima kasih sudah datang, Kak. Aku kira kakak bohong. Mana mungkin aku melewatkan hari ini. Aku sampai cuti 3 hari loh demi kamu, jawab Salwa sambil menyerahkan bunga itu. Agam kemudian menoleh pada ibunya dan Firda yang berdiri di sampingnya. Dengan hati berdebar, ia memperkenalkan wanita yang selama ini hanya ia ceritakan lewat telepon. Bu, kenalkan ini Salwa. Teman, Agam dari Jakarta, ucap Agam malu-malu. Salwa dengan sopan langsung mencium punggung tangan ibu Agam, tanpa rasa canggung sedikitpun. Assalamualaikum, Bu. Saya Salwa. Selamat ya Bu atas wisuda putranya. Ibu Agam menatap Salwa dengan takjub, lalu tersenyum lebar. Waalaikumsalam. Masya Allah, ayu nerek. Jadi ini yang sering dikirimin gudeg sama Agam? Pantesan Agam semangat banget kuliahnya, lhawong penyemangatnya cantik begini. Salwa tersipu malu, pipinya memerah. Di samping ibu, Firda, adik Agam yang dulu jadi sumber kesalahpahaman, maju sambil cengar-cengir jahil. Halo Kak Salwa. Wah, aslinya lebih bening daripada di video call. Jadi ini bu bos galak yang dulu bikin Mas Agam hampir nangis waktu resign? Firda. Hus, tegur Agam panik, sementara Salwa justru tertawa lepas. Iya, Dek Firda. Dulu kakak galak banget. Tapi sekarang pawangnya udah pinter. Jadi kakak udah jinak. Canda Salwa yang membuat suasana langsung cair seketika. Hari itu ditutup dengan sesi foto bersama. Di depan kamera fotografer keliling, Agam berdiri gagah di tengah, diapit oleh ibunya dan Salwa, sementara Firda berpose ceria di depan. Tidak ada lagi sekat status sosial. Di momen itu, Salwa bukan lagi manajer elit dari Jakarta, ia hanyalah seorang wanita yang bahagia melihat pria yang dicintainya berhasil menaklukkan mimpinya. Mereka tertawa bersama di bawah langit Jogja, merayakan kemenangan cinta dan cita-cita. Euforia wisuda telah berlalu, dan kini realita kehidupan pasca kampus kembali menyapa. Sebelum Salwa harus kembali ke Jakarta, ia menyempatkan diri untuk duduk berdua dengan Agam di sebuah kedai kopi klasik di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Suasana sore itu tenang, namun ada pembicaraan serius yang menggantung di antara secangkir kopi hitam dan latte yang mereka pesan. Salwa membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map yang sudah ia persiapkan sejak dari Jakarta. Wajahnya berbinar penuh semangat saat menyodorkan map itu ke hadapan Agam. Gam, lihat ini. Di kantorku, posisi asisten manajer pemasaran baru saja kosong. Aku sudah bicara sama direktur HRD, dan dengan kualifikasi S2 kamu yang cum laude, ditambah pengalaman magang kamu dulu, kamu adalah kandidat yang sempurna. Kamu nggak perlu tes dari awal, bisa langsung masuk tim aku. Kita bisa kerja bareng lagi, satu ruangan lagi, dan gak perlu LDR lagi, ucap Salwa antusias, matanya memancarkan harapan besar. Agam menatap map itu, lalu menatap wajah Salwa yang penuh harap. Tawaran itu sangat menggiurkan. Gaji besar, posisi strategis, dan yang terpenting, bisa bersama wanita yang dicintainya setiap hari. Itu adalah jalan pintas menuju kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Namun, Agam justru menutup map itu perlahan dan menggesernya kembali ke arah Salwa. Salwa terkejut. Dahinya berkerut bingung. Kenapa? Kamu nggak mau? Ini kesempatan emas lo, Gam. Agam meraih tangan Salwa di atas meja, menggenggamnya erat untuk menyalurkan pengertian. Kak, tawaran ini luar biasa. Siapa sih yang nggak mau kerja di perusahaan bonafit bareng pacarnya sendiri? Tapi maaf, Kak. Aku harus tolak. Tapi kenapa? Kamu gengsi? Tanya Salwa, nadanya sedikit meninggi karena kecewa. Agam menggeleng pelan, senyumnya teduh menenangkan. Bukan gengsi, Kak. Tapi ini soal harga diri dan masa depan kita. Bayangkan kalau aku masuk ke sana lewat jalur khusus kakak. Orang-orang akan berbisik, si Agam sukses cuma karena dia pacar Bu Manayer. Prestasi aku, nilai S2 aku, kerja keras aku, semuanya akan tertutup oleh label, bantuan pacar. Aku nggak mau orang meremehkan aku, dan aku lebih nggak mau lagi orang merendahkan kakak karena dianggap nepotisme. Salwa terdiam. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia hanya ingin membantu orang yang dicintainya, tapi ia lupa bahwa Agam adalah pria yang memiliki prinsip kuat. Aku mau mendampingi kakak sebagai mitra yang setara, bukan sebagai bawahan yang berlindung di ketiak atasan.
Izinkan aku berjuang sendiri ya, Kak. Biarkan aku mulai dari nol di tempat lain. Kalau aku sukses nanti, itu murni karena keringat aku sendiri, dan aku bisa dengan bangga melamar kakak. Lanjut Agam dengan tatapan mata yang tajam dan meyakinkan. Mata Salwa berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum bangga. Kekecewaannya lenyap, berganti dengan rasa kagum yang makin besar. Pria di hadapannya ini benar-benar telah dewasa. Oke, Pak Magister. Kamu benar. Aku hargai keputusan kamu. Tapi janji ya, cari kerja yang benar. Jangan lama-lama nganggurnya, canda Salwa sambil mencubit pelan tangan Agam. Keputusan itu terbukti tepat. Tak butuh waktu lama. Berkat rekomendasi dosen pembimbingnya dan portofolio tesisnya yang brilian, Agam diterima bekerja di sebuah agensi periklanan multinasional besar di Jakarta. Ia diterima murni karena otaknya, tanpa campur tangan nama besar Salwa. Agam memulai karirnya sebagai junior strategist, siap menaklukkan ibu kota dengan kakinya sendiri. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, pertanda jam sibuk pulang kantor telah tiba. Di lobi gedung tempat Salwa bekerja, suasana tampak ramai oleh karyawan yang menunggu jemputan atau taksi online. Salwa berdiri di sana dengan wajah lelah namun tetap stunning. Ia baru saja menyelesaikan rapat maraton yang menguras energi. Sesekali ia melirik jam tangannya, namun kali ini bukan dengan wajah panik seperti dulu, melainkan dengan senyum kecil yang tertahan. Tak lama kemudian, sebuah mobil hatchback berwarna abu-abu metalik berhenti tepat di depan lobi. Bukan mobil sedan mewah sekelas pejabat, tapi mobil keluaran terbaru yang terlihat sporty dan hasil keringat sendiri. Kaca jendela pengemudi turun, menampilkan wajah familiar yang kini terlihat jauh lebih segar dan percaya diri. Agam. Agam tidak lagi mengenakan kemeja putih polos anak magang yang lusuh. Ia kini mengenakan kemeja biru navy yang pas di badan dengan lengan digulung rapi sebatas siku, lengkap dengan lanyard atau tali tanda pengenal dari agensi periklanan ternama yang menggantung di lehernya. Agam turun dari mobil dan berjalan menghampiri Salwa. Pemandangan ini sontak membuat beberapa staf senior dan resepsionis yang dulu mengenal Agam ternganga. Mereka berbisik-bisik, takjub melihat transformasi, si anak magang pendiam, yang kini terlihat seperti eksekutif muda yang sukses. Maaf telat 10 menit, Kak. Jalan Sudirman macetnya nggak ada obat. Sapa Agam sambil membukakan pintu mobil untuk Salwa, perlakuan manis yang tidak pernah berubah. Nggak apa-apa. Lagian aku juga baru turun kok. Kamu gimana presentasi pitchingnya tadi? Lancar? Tanya Salwa antusias saat masuk ke dalam mobil. Alhamdulillah, gol dong. Klien suka banget sama ide iklannya. Jawab Agam bangga sambil mulai melajukan mobil membelah kemacetan Jakarta. Malam itu, mereka tidak makan malam di restoran fine dining di dalam mall yang dingin. Agam membelokkan setirnya ke kawasan Senayan, tepatnya ke deretan warung tenda sate Taichan pinggir jalan yang ramai asap pembakaran. Dulu, Salwa mungkin akan menolak mentah-mentah diajak makan di tempat yang penuh asap dan berisik seperti ini. Tapi malam ini, ia justru turun dengan semangat. Mereka duduk berhadapan di bangku plastik sederhana, dikelilingi suara pengamen dan obrolan riuh pengunjung lain. Di atas meja, tersaji puluhan tusuk sate pedas. Salwa, yang masih mengenakan pakaian kantor rapi seharga jutaan rupiah, tanpa ragu menyantap sate itu. Pedas banget. Keluh Salwa sambil mengipasi lidahnya dengan tangan, wajahnya memerah dan keringat mulai muncul di pelipisnya. Agam tertawa renyah. Dengan sigap, ia mengambil tisu dan menyeka keringat di dahi Salwa dengan lembut, tidak peduli tatapan iri orang-orang di sekitar mereka. Lalu ia menyodorkan segelas es teh manis miliknya. Minum dulu, Kak. Makannya pelan-pelan. Nggak ada yang minta kok satenya. Salwa menerima gelas itu dan meminumnya rakus. Tapi enak, Gam. Nagih banget. Ternyata bener kata kamu, makanan enak itu nggak harus mahal. Momen sederhana itu terasa begitu mewah bagi mereka. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang keras, mereka menemukan tempat untuk pulang. Bukan pada gedung mewah atau jabatan tinggi, melainkan pada kebersamaan di pinggir jalan, tertawa lepas menertawakan pedasnya sambal dan kerasnya hari kerja, dengan status yang kini setara, sebagai pasangan yang saling mendukung dan melengkapi. Agam membuktikan ucapannya, ia kembali ke Jakarta bukan sebagai anak magang yang harus dikasihani, tapi sebagai pria mandiri yang mampu membahagiakan wanitanya dengan caranya sendiri. Waktu berjalan begitu cepat di Jakarta,
secepat roda nasib yang berputar bagi mereka yang mau berusaha. 3 tahun telah berlalu sejak malam sate Taichan di pinggir jalan itu. Kini, suasana di sebuah ballroom hotel bintang 5 di kawasan Kuningan terasa begitu megah dan gemerlap. Malam itu adalah malam penganugerahan Indonesian Marketing Awards, sebuah ajang bergengsi bagi para pelaku industri kreatif dan bisnis di tanah air. Lampu sorot menyinari panggung utama, diiringi tepuk tangan meriah dari ratusan tamu undangan yang terdiri dari CEO dan petinggi perusahaan besar. Pembawa acara dengan suara lantang membacakan nominasi paling bergengsi malam itu. Dan penghargaan untuk Best Creative Campaign of the Year tahun ini jatuh kepada Agam Baskara, Direktur Pemasaran dari Nuansa Creative Agency. Tepuk tangan bergemuruh semakin kencang. Dari salah satu meja bundar di barisan depan, seorang pria muda bangkit berdiri. Itu Agam. Penampilannya malam ini sungguh memukau. Ia mengenakan setelan jas hitam slim fit yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna, rambutnya ditata rapi menampilkan dahi yang cerdas, dan aura kepemimpinannya terpancar begitu kuat. Tidak ada lagi sisa-sisa Agam si anak magang yang minder dan menunduk takut. Yang berdiri di sana adalah Agam sang pemimpin, salah satu direktur termuda yang disegani karena ide-idenya yang revolusioner. Agam berjalan tenang menuju podium. Saat ia menerima piala kristal itu, matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti pada satu sosok wanita cantik yang duduk di meja VIP perusahaan lain. Salwa. Wanita itu menatap Agam dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Ia bertepuk tangan paling kencang, senyumnya merekah lebar. Salwa sendiri kini telah naik jabatan menjadi Vice President di perusahaannya. Malam ini, mereka bukan lagi atasan dan bawahan, melainkan dua raksasa muda yang berdiri di puncak karir masing-masing. Agam mendekatkan mikrofon ke bibirnya, suaranya terdengar berat dan berwibawa memenuhi ruangan. Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tapi milik tim saya yang luar biasa. Dan secara khusus, saya persembahkan piala ini untuk seseorang yang 3 tahun lalu pernah memarahi saya di ruang rapat, tapi diam-diam mengirimkan bubur saat saya sakit. Hadirin tertawa renyah mendengar kelakar itu, sementara Salwa tersipu malu menutup wajahnya dengan clutch bag-nya. Dia yang mengajarkan saya bahwa profesionalitas itu penting, tapi ketulusan hati jauh lebih penting. Terima kasih karena sudah menunggu anak magangmu ini tumbuh dewasa. Piala ini untukmu, tutup Agam sambil mengangkat piala itu ke arah Salwa. Sorak-sorai kembali membahana. Usai acara, Agam turun panggung dan langsung menghampiri Salwa. Mereka berdiri berhadapan di tengah keramaian after party. Aura mereka begitu serasi. Power couple, begitulah orang-orang kini menyebut mereka. Pasangan yang sama-sama cerdas, sama-sama sukses, dan saling membangun satu sama lain. Selamat, Pak Direktur. Pidatonya bagus, tapi bikin saya malu, goda Salwa sambil merapikan dasi kupu-kupu Agam. Agam tersenyum, menatap Salwa lekat-lekat. Malu kenapa? Kan fakta. Sekarang aku sudah tepati janji aku kan. Kak, aku sudah berdiri di samping kakak, bukan di belakang kakak lagi. Kita sudah setara. Salwa mengangguk pelan, matanya menatap Agam dengan kekaguman yang mendalam. Kamu salah, Agam. Malam ini, kamu bahkan berdiri lebih tinggi dari aku. Dan aku bangga sekali. Di bawah lampu kristal ballroom yang mewah, Agam menggenggam tangan Salwa. Ia tahu, perjuangannya mendaki terjalnya karir telah lunas terbayar. Kini, tinggal satu langkah lagi yang harus ia ambil untuk menyempurnakan kisah mereka. Langkah yang paling penting dari segalanya. Beberapa bulan setelah malam penghargaan itu, Agam mengajak Salwa makan malam di sebuah restoran rooftop privat di jantung kota Jakarta. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Hamparan lampu kota berkelap-kelip bak lautan bintang di bawah kaki mereka. Angin malam berhembus sejuk, membawa suasana romantis yang kental. Namun, di tengah makan malam yang syahdu, langit Jakarta kembali menunjukkan watak aslinya. Tiba-tiba saja, rintik hujan mulai turun. Awalnya pelan, namun lama-kelamaan semakin deras. Pengunjung lain mulai berlarian mencari tempat berteduh ke area indoor. Salwa pun panik. Ia buru-buru mengambil tasnya, takut gaun dan tatanan rambutnya rusak terkena air. Agam, ayo masuk. Nanti basah. Seru Salwa sambil menutupi kepalanya dengan tangan. Anehnya, Agam tidak beranjak. Ia justru duduk tenang sambil tersenyum misterius. Dengan perlahan,
Ia merogoh sesuatu dari bawah kursinya. Sebuah benda yang sangat familiar, yang warnanya kontras sekali dengan suasana mewah restoran itu. Agam membuka benda itu dengan bunyi, ceklek, yang khas. Itu adalah payung lipat bermotif bunga-bunga norak. Payung legendaris yang 5 tahun lalu menjadi awal mula kisah mereka. Warnanya sudah sedikit memudar dimakan usia, namun rangkanya masih kokoh. Agam berdiri, membuka payung itu lebar-lebar, lalu menaungi Salwa di bawahnya. Seketika, dunia Salwa seolah berhenti. Suara hujan yang bising meredam, tergantikan oleh degup jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Ia menatap payung itu, lalu menatap Agam dengan mata berkaca-kaca. Kamu masih simpan payung butut ini?" tanya Salwa dengan suara bergetar. "Aku kira sudah kamu buang waktu kamu pamit ke Jogja." Agam menggeleng lembut. "Mana mungkin aku buang saksi bisu sejarah kita, Kak? Dulu, payung ini melindungi Ibu Bos Galak dari hujan badai di Sudirman. Payung ini yang bikin aku sadar, kalau aku rela basah kuyup demi wanita itu, berarti aku sudah jatuh cinta padanya." Salwa tertawa kecil sambil mengusap air mata haru yang menetes di pipinya. Agam kemudian merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah marun. Namun, ada yang unik. Di atas kotak cincin itu, tertempel sebuah sticky note kuning kecil, ciri khas Agam sejak zaman magang. Agam berlutut dengan satu kaki di atas lantai basah, tidak peduli celana mahalnya kotor. Ia menyodorkan kotak itu ke hadapan Salwa. Di bawah naungan payung bunga dan rintik hujan, Salwa membaca tulisan tangan Agam di kertas kecil itu. "Permohonan revisi status, dari anak magang menjadi suami seumur hidup. Mohon diesisia, Bu Bos." Tawa dan tangis Salwa pecah seketika. Ia merasa ini adalah lamaran paling konyol, paling sederhana, tapi paling manis yang pernah ia bayangkan. Salwa mengangguk berkali-kali, tidak mampu berkata-kata. "Diesisi nggak nih, Bu?" goda Agam lagi, matanya berbinar jenaka. "ACC. Saya ACC 1000%, teriak Salwa lantang. Agam berdiri, menyelipkan cincin berlian indah itu ke jari manis Salwa, lalu memeluk wanitanya erat-erat di bawah payung bunga. Di tengah hujan Jakarta yang dingin, kehangatan cinta mereka menyala terang, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan untuk pulang, tak peduli seberapa deras badai yang menghadang. Pagi itu, sebuah ballroom hotel ternama di Jakarta disulap menjadi taman surga yang begitu indah. Dekorasi bunga-bunga segar berwarna pastel memenuhi setiap sudut ruangan, memadukan kemewahan modern ala keluarga Salwa dengan sentuhan tradisional Jawa yang hangat dari keluarga Agam. Tidak ada lagi sekat pemisah antara si kaya dan si sederhana. Hari ini, semuanya melebur dalam satu rasa bahagia yang sama. Di depan meja akad yang dilapisi kain bludru putih, Agam duduk dengan punggung tegap. Ia mengenakan beskap putih gading lengkap dengan blangkon, membuatnya terlihat gagah bak pangeran Jawa. Jantungnya berdetak kencang, jauh lebih kencang daripada saat ia menghadapi sidang tesis ataupun presentasi di depan klien miliarder. Di hadapannya, ayah Salwa menatap calon menantunya dengan pandangan teduh namun penuh wibawa. "Saudara Agam Baskara bin almarhum Bapak Sutomo." Suara ayah Salwa memecah keheningan ruangan yang sakral itu. Agam menarik napas dalam, menguatkan genggaman tangannya. "Saya terima nikah dan kawinnya, Salwa Anindita binti Bapak Harjono, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Satu tarikan napas, tegas, lantang, dan tanpa celah. "Sah?" tanya penghulu. "Sah?" seru para saksi serempak, diikuti gema alhamdulillah yang membahana di seluruh ruangan. Air mata Salwa menetes di balik riasan cantiknya saat ia mencium punggung tangan Agam, pria yang dulu hanya berani menunduk di hadapannya, kini menjadi imam yang akan menuntun langkahnya menuju surga. Ibu Agam, yang duduk di barisan depan, tak henti-hentinya mengusap mata dengan tisu, dipeluk erat oleh Firda yang juga menangis haru. Resepsi pernikahan siang harinya berlangsung meriah. Tamu undangan datang silih berganti. Yang menarik, terlihat jelas perpaduan unik di antara para tamu. Rekan-rekan bisnis Salwa yang datang dengan mobil mewah berbaur akrab, dengan tetangga-tetangga kampung Agam yang datang rombongan menyewa bus pariwisata. Di sudut prasmanan, terlihat gerombolan mantan rekan kerja Agam di kantor lama, staf senior yang dulu sering menyuruh-nyuruh Agam. Mereka menatap ke arah pelaminan dengan tatapan takjub bercampur malu.
Gila ya, nasib orang gak ada yang tahu. Dulu si Agam kita suruh-suruh fotokopi, sekarang dia bersanding sama Bu Salwa. Mana jabatannya sekarang direktur lagi, bisik salah satu staf senior sambil menggelengkan kepala kagum. Di atas pelaminan, Agam dan Salwa berdiri berdampingan menyalami tamu. Wajah mereka berbinar lelah namun bahagia. Saat jeda sepi, Agam memiringkan tubuhnya, berbisik pelan di telinga istri barunya. Bu Salwa, tolong senyumnya dikondisikan ya. Manisnya kelewatan, nanti tamu undangan pada diabetes semua. Salwa tertawa kecil, mencubit pinggang Agam yang terbalut kain jarik. Kamu ini, sudah jadi suami masih saja gombal. Awas ya kalau nanti malam tidurnya ngorok. Siap laksanakan, Bu Bos. Bu istri maksudnya, balas Agam jenaka. Momen paling menyentuh terjadi saat sesi foto keluarga. Ayah dan Ibu Salwa, yang merupakan konglomerat terpandang, tanpa ragu merangkul Ibu Agam yang sederhana. Mereka tertawa bersama, seolah sudah saling mengenal puluhan tahun. Di hari itu, Agam membuktikan bahwa cinta bukan hanya soal menaklukkan hati pasangannya, tapi juga memuliakan keluarganya dan mengangkat derajat mereka dengan cara yang terhormat. Pernikahan itu menjadi bukti nyata bahwa ketulusan dan kerja keras mampu meruntuhkan tembok perbedaan kasta setinggi apapun. Jauh dari kemacetan Jakarta dan tumpukan berkas pekerjaan, Agam dan Salwa kini berada di kepingan surga yang jatuh di ujung timur Indonesia, Raja Ampat. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan laut berwarna gradasi turkis dan biru tua yang jernih, dihiasi gugusan pulau-pulau karang yang menjulang gagah bak benteng alam. Suara klakson kendaraan yang biasa menemani hari-hari mereka, kini berganti dengan deburan ombak lembut dan kicauan burung eksotis. Sore itu, mereka duduk berdua di ujung dermaga kayu sebuah resor privat, menikmati pemandangan matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga keemasan. Angin laut membelai wajah Salwa yang tampak sangat rileks tanpa riasan tebal. Ia menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Agam, kakinya yang telanjang bermain-main di atas permukaan air laut. Masya Allah, indahnya. Desah Salwa pelan, matanya tak berkedip menatap keindahan Piai Nemo di kejauhan. Makasih ya, Mas. Aku nggak nyangka kamu bakal ajak aku ke tempat seindah ini. Padahal aku tahu tabungan kamu habis banyak buat resepsi kemarin. Agam tersenyum, merangkul bahu istrinya lebih erat. Uang bisa dicari lagi, sayang. Tapi kenangan sama kamu itu nggak ada harganya. Lagi pula, ini janji aku sama diri sendiri waktu kuliah S2 dulu. Aku pernah lihat foto Raja Ampat di kalender bekas di kamar kos, terus aku berazam, suatu hari nanti aku harus bawa bidadari galak aku ke sana. Salwa tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat lepas dan bahagia. Dasar kamu ya. Dulu waktu jadi anak magang, boro-boro mikir liburan, makan siang aja ngirit banget. Nah, itu dia. Coba kamu bayangin perjalanan kita, ucap Agam sambil menatap mata Salwa lekat-lekat. Dulu kita ketemu di tengah hujan badai Sudirman, payungnya cuma payung bunga butut, basah kuyup, penuh salah paham lagi. Sekarang, kita duduk di sini, lihat sunset paling indah di dunia, dan status kita sudah suami istri. Rasanya kayak mimpi ya. Salwa mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca karena haru. Ia teringat betapa kerasnya Agam berjuang untuk memantaskan diri. Dari anak magang yang dipandang sebelah mata, berjuang sendirian di kota orang demi pendidikan, menolak jalan pintas, hingga kini menjadi pria sukses yang mampu membawanya keliling dunia. Terima kasih sudah berjuang buat aku, Mas. Terima kasih sudah gak nyerah waktu aku jutekin. Waktu aku salah paham soal Firda, waktu aku gengsi setengah mati. Kamu membuktikan kalau cinta itu bukan cuma kata-kata manis, tapi perbuatan nyata, bisik Salwa tulus. Agam mengecup kening Salwa dengan lembut, cukup lama, menyalurkan rasa sayangnya yang begitu besar. Sama-sama, Bu Bos. Sekarang tugas kita cuma satu, menikmati kebahagiaan ini dan menjaganya sampai tua nanti. Di sini, di depan laut saksi bisu ini, aku janji akan selalu jadi payung teduh buat kamu, dalam cuaca apapun. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan siluet dua insan yang saling berpelukan. Raja Ampat menjadi saksi babak baru kehidupan mereka, sebuah awal yang manis untuk perjalanan rumah tangga yang panjang. Di sana, di antara laut dan langit, cinta mereka terasa seluas samudra. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan megah itu. Pagi ini,
Matahari Jakarta bersinar hangat, menembus jendela kaca besar sebuah rumah bergaya minimalis tropis di kawasan Jakarta Selatan. Di dapur yang bersih dan modern, terlihat seorang pria dengan kemeja kerja yang lengan bajunya digulung, sedang sibuk mengaduk cangkir kopi. Dia adalah Agam. Meskipun kini jabatannya adalah direktur pemasaran yang membawahi ratusan karyawan, di rumah ini, ia tetaplah suami siaga yang senang melayani istrinya. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Salwa muncul dengan penampilan yang sedikit berbeda. Perutnya kini membuncit besar, menyiratkan adanya kehidupan baru yang sedang tumbuh di rahimnya. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Aura keibuannya memancar kuat, membuatnya terlihat semakin cantik meski tanpa riasan tebal. "Selamat pagi, Bu Bumil," sapa Agam ceria sambil menyodorkan segelas susu hangat, "bukan kopi lagi, demi kesehatan si jabang bayi. Ini susu almond spesial racikan ayah Agam." Salwa menerima gelas itu sambil tersenyum manja. Ia melingkarkan tangannya di pinggang Agam, menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. "Makasih, ayah. Kamu rajin banget sih pagi-pagi, padahal nanti ada meeting pagi kan?" "Demi dua kesayangan aku, bangun subuh pun aku siap," jawab Agam sambil mengusap lembut perut buncit Salwa. Tiba-tiba, Agam merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan benda yang sudah menjadi ciri khas kisah cinta mereka, sebuah sticky note berwarna kuning dan pulpen. Salwa mengernyitkan dahi, bingung apa yang akan dilakukan suaminya kali ini. Dengan telaten, Agam menulis sesuatu di kertas kecil itu, lalu dengan lembut menempelkannya tepat di perut buncit Salwa. Salwa menunduk untuk membacanya. Tulisan tangan Agam yang rapi berbunyi, "Halo jagoan ayah. Sehat-sehat di dalamnya. Jangan nendang kekencengan, kasihan ibu. Oh ya, nanti kalau lahir jangan bandel ya, soalnya ibumu ini galak lo kalau marah. Tertanda, ayah yang sayang kalian." Salwa tertawa lepas sampai matanya berair, lalu memukul pelan lengan Agam. "Ih, kamu MAH, masih aja dibahas galaknya. Itu kan dulu." "Tapi ngangenin kan?" goda Agam sambil mengecup kening istrinya. "Aku bersyukur dulu kamu galak. Kalau enggak, mungkin aku enggak akan berjuang sekeras ini buat luluhin hati kamu." Pagi itu, rumah mereka dipenuhi tawa bahagia. Dari sebatang payung bunga yang norak dan segelas kopi di meja kantor, kisah mereka bertransformasi menjadi sebuah keluarga kecil yang hangat. Agam membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang dari mana kita memulai. Entah itu dari kursi anak magang atau kursi manajer, tapi bagaimana kita berjuang untuk mengakhiri perjalanan itu di tujuan yang sama. Sobat Ken Arok Productions, itulah akhir kisah inspiratif Agam dan Salwa. Sebuah bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan kesabaran tidak akan pernah mengkhianati hasil. Payung bunga itu mungkin sudah tua dan tersimpan di gudang, namun ia telah menaungi cinta yang akan abadi selamanya. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah Agam ini? Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.